Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Kita coba untuk memberikan satu penjelasan kepada kamu tentang dunia karir yang akan dimasuki sama kamu. Terima kasih sudah menonton dan saksikan sampai selesai. Kita akan coba bahas dengan detail. Dan jangan di skip, jangan lupa subscribe, like, dan komen materi yang akan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik guys, untuk menduduki atau untuk memasuki sebuah dunia karir yang memang sekarang kamu baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah, setidaknya satu yang kamu mesti kuasai untuk memberikan surat lamaran yang cukup tersusun rapi, termasuk daftar riwayat hidup dan beberapa referensi untuk ijazah yang kamu miliki. Nah, itu adalah tahap awal dalam pemberian lamaran pekerjaan yang akan kamu serahkan kepada perusahaan yang akan kamu masuki untuk bekerja. Tahap berikutnya yang kamu sekarang harus tahu bahwa di dalam pengajuan sendiri itu ada yang namanya Human Resource Department yang melihat kapasitas kamu dari daftar riwayat hidup yang sudah kamu susun dan surat lamaran yang sudah kamu tulis atau yang sudah kamu berikan. Dari sana pertimbangan para HRD untuk menerima itu disesuaikan dengan kemampuan kapasitas yang diperlukan untuk menduduki posisi jabatan yang akan direkrut. Kalaupun misalkan tidak, maka jangan kamu merasakan berkecil hati. Kemungkinan kamu tidak diterima dari pekerjaan itu karena yang namanya kemampuan sama potensi kamu belum bisa dimasukkan ke dalam pekerjaan yang ada di dalam perusahaan itu. Yang kedua, setelah kamu melakukan lamaran dan kamu dipanggil untuk dilakukan interview awal, kita bahas banyak banget sekarang soal interview guys. Pertama banget soal interview, lihat kerapihan busana kamu dan di dalam menghadiri interview atau wawancara saat kamu dipanggil ke satu pekerjaan. Untuk melalui tahap interview guys, biasanya itu melihat dan ditanya mengenai data pribadi, susunan keluarga yang kamu miliki, dan kamu bisa memberikan satu pernyataan tentang diri kamu secara lisan. Dan di sana silakan kamu belajar bagaimana sih untuk bisa berbicara dengan benar, bagaimana sih untuk memiliki postur tubuh yang benar pada saat duduk menghadapi wawancara, dan itu dinilai dengan baik oleh para pewawancara. Oke. Dan mimik muka, raut wajah, serta gaya bicara, serta gaya bahasa itu semua dinilai pada saat wawancara berlangsung. Diusahakan untuk menjaga agar kamu bisa menyampaikan semua informasi itu secara lisan dan jelas pada saat dilakukannya wawancara oleh perusahaan yang kamu akan pegang dan yang akan kamu daftar untuk dimasuki pekerjaannya. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Dilakukan dengan tahap untuk memeriksa psikologis kamu, atau dibilang
itu ada psikotes yang memang dilakukan setelah tahap interview itu berhasil, guys. Nah, kalau kamu dipanggil dengan tahap psikotes, berarti kamu interview itu lulus. Baik, psikotes itu sendiri kita bilang perusahaan itu bekerja sama, misal satu bisa dikerjasamakan dengan Biro Psikologi Nasional yang sudah ada kerjasama dengan perusahaan itu untuk melakukan tes psikotes, atau tidak bisa dilakukan. Mereka biasanya melakukan psikotes dengan pribadi atau dengan penilaian secara manual yang memang tidak melalui kerjasama dengan Biro Psikologi Nasional. Setelah psikotes itu beres, tes psikologi beres, kamu nanti ada rekomendasi untuk memasuki tahap selanjutnya dari setelah psikotes itu, maka kamu akan memasuki wilayah tes kesehatan dari diri kamu untuk melihat kapasitas dan memang kemampuan fisik kamu apakah sesuai dengan permintaan atau kondisi lapangan pada pekerjaan yang kamu geluti. Tes kesehatan itu berlangsung biasanya bekerja sama dengan satu klinik kesehatan, atau misalkan dilakukan kamu mendatangi untuk hanya dites dalam bentuk PCR test. Kalau kondisi sekarang masalah pandemi kan harus di PCR. Setelah kondisi itu lulus, maka kamu dilanjutkan dengan penilaian dari tahap selanjutnya. Kamu akan memasuki interview dengan keputusan akhir. Pada saat itu para user yang memang memberikan pernyataan bahwa kamu diterima dan bisa bekerja. Untuk melalui tahap-tahap yang barusan itu biasanya ada waktu untuk kita menunggu, guys. Tidak langsung berurutan atau cepat seperti sekarang dilakukan. Ada waktunya seminggu atau 2 minggu pada saat pengajuan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 5. Biasanya berjalan antara 2 bulan, 1-3 bulanan, baru kamu bisa diterima masuk ke dalam perusahaan itu. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Disampaikan saat ini, terima kasih banyak untuk bisa bergabung dengan Sukses 40, dan sukses buat kamu semua. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.